Asari, Bapak Masih Sarjana Pendidikan, Kepala SD 1 Teban, yang saya hormati calon guru penggerak hebat Ibu Noviana Sari, yang saya hormati rekan-rekan guru dari SD 1 Teban. Pada hari ini kami hadir untuk pendampingan individu calon guru penggerak dalam sesi diskusi dalam visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, nanti dalam mendiskusikan ini yang kita diskusikan adalah cita-cita atau visi warga sekolah terhadap siswa atau murid di masa yang akan datang. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan bisa merumuskan kalimat visi yang dituangkan di satu lembar yang sudah ada kalimat rumpang. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi titik-titiknya. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja calon guru penggerak Ibu Noviana Sari akan memaparkan beberapa visi yang nantinya akan kita terapkan di SD 1 Teban. Terima kasih. Lanjut aja Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Lestari, pengawas sekaligus pengajar praktik di JGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Masih di SPD SD, Kepala Sekolah SD 1 Teban, dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD 1 Teban. Di sini saya ingin memperlihatkan dan ingin memberikan hasil belajar saya di JGP Angkatan 7 kemarin, yaitu tentang prakarsa perubahan baja dan visi untuk murid yang akan datang. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, apa sih itu yang namanya baja? Nah, nanti kita akan pelajari paradigma ilmu ini itu apa. Tentang visi guru penggerak dan perubahan inquiry apresiatif baja. Nah, ini perkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Bapak Soekardi, dan pengajar praktik Ibu Indah Lestari. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu yang namanya paradigma inquiry apresiatif, yang dikenal dengan manajemen perubahan, kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, di sini inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan IA itu menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Di sini IA itu dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik, yang ini berhubungan dengan visi sekolah. Nah, yang sudah saya buat. Nah, di sini saya ingin mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, mandiri, terampil dalam ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kenapa sekarang visi kita akan berubah Bapak Ibu? Karena kita harus mengikuti tuntutan zaman, dan sekarang itu pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang dulu mungkin kita salah beranggapan karena guru itu sebagai pusat pembelajaran. Kenapa?
itu salah besar. Yang menjadi pusat pembelajaran adalah murid, karena guru harus menghamba pada murid. Nah, di sini penjabaran komponen dari visi yang sudah saya buat, mewujudkan siswa unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi berarti mampu berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mandiri. Mandiri di sini pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, terampil dalam iptek berarti dengan membekali siswa, terampil dalam iptek mempersiapkan siswa dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Pada siswa, yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait prakarsa perubahan yang saya buat ini sudah ya, kita jalankan sekarang, dan mencari referensi mengenai cara meningkatkan kemandirian siswa. Nah, di sini selanjutnya ambil pelajaran atau discover. Kita juga membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan inti positifnya. Dengan pertanyaan yang pertama, siapakah yang pernah berpengalaman menerapkan peningkatan kemandirian siswa, terutama rasa percaya diri, untuk memanai hasil temuan-temuan atau menggali bukti bersama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja? Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan jika sikap kemandirian, terutama percaya diri siswa saya meningkat? Yang kedua, apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap kemandirian, terutama percaya diri, terus meningkat dan menjadi karakter siswa? Yang ketiga, bisakah semua siswa saya memiliki sikap kemandirian, terutama sikap percaya diri dalam situasi apapun? Tindakan dari pertanyaan tersebut yang pertama, memilih dan menentukan strategi pembelajaran dan membuat kebiasaan sekolah yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Yang kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Jadi nanti ada yang namanya keyakinan kelas seperti kemarin yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kalau kelas dan lingkungan adalah milik bersama, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa percaya diri yang akan memudahkan untuk proses pencapaian. Di sini pertanyaan yang pertama, apa langkah awal sederhana yang harus saya lakukan dalam upaya meningkatkan kemandirian siswa? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan kemandirian siswa? Yang ketiga, dalam kualitas pendidikannya atau pembelajarannya. Yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Dalam tahap ini, siapa sih yang akan berperan dalam pengambilan keputusan? Memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat. Di sini memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Yang kedua, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Nah, misalnya protokol SOP, budaya belajar, evaluasi, refleksi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan kemandirian siswa? Kira-kira siapa saja yang akan kita libatkan Bapak Ibu? Pertama, mesti kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Mas Didi, dan rekan-rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan sikap percaya diri. Yang kedua, kapan rencana peningkatan kemandirian siswa akan dimulai? Di sini, melaksanakan strategi pembelajaran itu harus secara konsisten dan berkelanjutan. Bisa dimulai dengan sekarang, tidak harus menunggu besok-besoknya dan besok lagi. Tapi kita harus konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, siapa saja yang akan mengamati proses rencana ini? Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan sikap percaya diri siswa? Jadi kita menyiapkan wadah atau tempat untuk mengekspresikan diri secara bebas. Contohnya
sebagai petugas upacara bergilir. Nanti hari Senin tanggal ini kelas 6, giliran nanti kelas 5, bergiliran nanti kelas 4 dan seterusnya. Kegiatan sekolah misalnya seperti kemarin kita sudah mengadakan gelar karya Bapak Ibu, seperti kita mengadakan wirausaha kecil-kecilan. Di situ anak-anak mulai berperan, dia secara mandiri. Penting visi bagi saya. Nah, ini yang kemarin saya buat, saya sebagai seorang guru dan kita semua sebagai seorang guru. Apa sih itu arti penting visi bagi kita seorang guru? Di sini visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun saya yakini akan terwujud di masa depan. Visi berarti sama dengan suatu cita-cita, tetapi harus kita wujudkan, harus kita laksanakan di masa depan. Visi itu juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini yang berhubungan dengan murid Bapak Ibu, visi atau imajiku tentang muridku di masa depan. Saya sudah membuat sebuah gambar. Dan gambaran ini adalah imaji tentang murid di masa depan. Nah, ini gambar yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, ada di sini religius, berbudaya, berprestasi, pemimpin dan berkarakter. Yang pertama religius. Kenapa kita harus meningkatkan visi ini atau meningkatkan sikap kepada murid kita, memberikan contoh atau pemahaman tentang religius. Religius itu penting sekali karena murid yang menjadi siswa sumber daya manusia yang religius atau beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pasti dia akan berperilaku yang benar ke depannya, Bapak Ibu, tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang kedua, pemimpin dan berkarakter. Saya ingin muridku kelak akan menjadi pemimpin masa depan sesuai kodrat alamnya. Entah nanti muridku menjadi presiden atau menjadi guru seperti kita, atau menjadi seorang pengusaha, kita juga tidak tahu, tapi kita harus berusaha untuk mewujudkan visi tersebut agar dapat mewujudkan kelak di masa depan. Muridku akan selalu berprestasi, ini gambar berprestasi, menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita berharap murid yang sudah kita didik nanti akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sampai SMP, SMA dan perguruan tinggi. Setelah itu kita berharap, jika kelak siswa yang sudah kita didik menjadi lulusan yang terbaik, kita juga bangga, Bapak Ibu. Nah, ini visi saya untuk mewujudkan kelak siswa itu selalu berprestasi, tidak berprestasi di sekolah dasar saja ya Bapak Ibu, tapi secara berkelanjutan. Berbudaya. Nah, ini
menjadi sumber daya manusia yang berbudaya dan berkualitas. Nah, di sini berbudaya apa? Dia memiliki kreativitas, meningkatkan minat dan bakatnya, menunjukkan kelebihannya. Nah, ini akan berpengaruh pada masa depan. Tidak hanya sekarang ini, nanti setelah dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bergaul dengan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan siswa berpendidikan sesuai profil belajar Pancasila dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan. Ini visi saya, Bapak Ibu. Selanjutnya coba nanti diisi kalimat lengkap yang nanti saya berikan untuk dijadikan visi sekolah SD 1 Terban yang akan datang. Apa yang diinginkan Bapak Ibu, yang dimimpikan untuk murid yang di masa datang atau di masa depan, kita memimpikan murid yang bagaimana? Saya Bu Suwati, guru kelas 6 SD 1 Terban, merupakan teman sejarah dari Bu Noviana Sari SPD. Di sini saya akan menyampaikan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang unggul dan berkualitas sesuai kompetensinya, religius dan berketuhanan yang Maha Esa, berbudaya, menjadi pemimpin yang bijaksana. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Setiap anak memiliki potensi masing-masing. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang dapat membentuk siswa berkarakter dan selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan model dan bekal untuk menggapai cita-cita dan menjadi pemimpin bangsa. Selanjutnya, kita sebagai warga di sekolah yakin untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru mempunyai tugas untuk menuntun dan mengembangkan mereka sesuai dengan kodratnya. Demikian Bu Noviana Sari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Terima kasih. Terima kasih Bu Suwati. Sangat indah sekali kalimat rumpang atau cita-cita yang sudah dibuat Ibu Suwati SPD. Bagaimana Bapak Ibu guru Visi sekolah. Nah, untuk itu dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru tentunya diharapkan untuk bisa mewujudkan mimpi atau visi yang akan datang. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, atas dukungannya semua. Untuk diskusi kali ini kami cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.